Saatnya berpetualangan, datang ke Taman Pelangi. Bersama teman-teman semua, yuk kita saling membantu. Aku punya tas berlari dengan si Joko. Bergegaslah ayo berpetualang, saatnya rainbow. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Zahra dengan NIM 2522134. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi UAS jaringan mata kuliah pada jaringan komputer saya. Di sini saya akan membuat sebuah video untuk ujian akhir dari mata kuliah jaringan nirkabel. Baiklah, pada awal ini kita akan membahas materi tentang antena. Apa itu antena? Antena ini salah satu komponen penting dalam dunia teknologi komunikasi. Seperti yang kita tahu, antena ini berguna untuk wifi, remote, wifi, radio, dan televisi. Nah, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari antena. Antena ini adalah alat yang digunakan untuk mengirim dan menerima sinyal berupa gelombang elektromagnetik. Sinyal ini bisa berasal dari radio seperti yang saya sebutkan tadi, radio, televisi, wifi, atau bahkan satelit. Jadi kalau kita sedang menonton atau sedang menggunakan HP digital atau browsing internet pakai wifi dan sedang menggunakan teknologi antena, berarti kita sudah menggunakan teknologi yang bernama antena tersebut. Nah, fungsi dari antena ini yaitu antena bekerja seperti jembatan atau penghubung. Nah, antena ini menghubungkan perangkat elektromagnetik elektronik seperti modem, router, atau HP dengan gelombang yang dipancarkan ke sinyal yang ada di udara. Nah, ketika kita berada di tempat yang sinyalnya lemah, bisa jadi itu karena posisi antena kurang tepat atau antena yang digunakan ini tidak sesuai atau tidak cocok. Nah, yang selanjutnya yaitu tentang komponen penting dalam antena. Ada beberapa komponen yang akan kita bahas di sini. Yang pertama komponen dari antena ini yaitu define element. Nah, di bagian ini bagian utama yang menerima dan mengirim sinyal. Bisa dibilang ini ialah jantung dari antena, driven element. Nah, yang kedua ada reflektor. Reflektor ini seperti namanya, reflektor yang berfungsi untuk memantulkan sinyal ke arah driven. Nah, ini akan membuat sinyal jadi lebih kuat dan lebih fokus dan tidak ada lagi gangguan seperti tidak ada sinyal. Nah, yang ketiga yaitu komponennya yang bernama direktor, berfungsi untuk mengarahkan sinyal agar lebih fokus ke satu arah saja atau ke arah tertentu. Komponen yang lainnya seperti kabel koaksial. Kabel koaksial ini yang berfungsi untuk menghubungkan antena ke perangkat elektronik seperti TV, router, dan modem. Pasti teman-teman sudah melihat kabel koaksial ini karena pernah kan menonton TV ataupun memasang router dan modem. Yang keempat materinya tentang jenis-jenis dari antena. Ada banyak jenis antena, tapi kita akan bahas 3 yang paling umum, 3 saja. Yang pertama ada antena omnidireksional. Antena ini memancarkan sinyal ke segala arah sekitar 360 derajat. Biasanya dipakai di wifi rumahan, seperti semua ruangan bisa dapat sinyal wifi tersebut karena dia 360 derajat. Yang kedua ada antena direksional. Antena ini hanya fokus ke satu arah saja. Nah, antena direktorial ini cocok untuk area yang jauh dan butuh sinyal yang kuat, misalnya antar gedung atau ke menara pemancar. Antena yang ketiga yaitu antena parabola.
Pasti teman-teman sudah tahu antena parabola ini berbentuk mangkok, dipakai untuk menangkap sinyal dari satelit. Nah, biasanya kita lihat di rumah yang pakai TV satelit atau internet satelit. Nah, kapan kita akan menggunakan antena? Nah, antena ini digunakan hampir dari semua perangkat komunikasi. Seperti contoh kecilnya yaitu di HP ada antena kecil di dalamnya membantu HP itu untuk menangkap sinyal dari menara seluler. Nah, di TV yang kedua ada di TV antena menangkap siaran digital. Seperti itulah kita mendapat siaran TV. Ada siaran SCTV, RCTI dan lainnya. Itu digunakan antena juga untuk menangkap sinyalnya. Nah, yang ketiga ada di router WiFi. Antena ini membantu menyebarkan internet ke seluruh ruangan. Yang keempat pada radio, antena menangkap gelombang suara dari stasiun penyiaran. Nah, semua sinyal ini akan dihubungkan ke udara. Kenapa antena itu penting? Nah, tanpa antena kita tidak bisa menerima atau mengirim data secara nirkabel. Nah, antena ini juga membantu memperkuat dan menstabilkan sinyal. Nah, ini sangat penting juga apalagi kalau kita tinggal di daerah-daerah yang sinyalnya tidak stabil. Seperti di pedesaan atau perkampungan. Nah, dari pembahasan materi kita tadi dapat saya simpulkan tentang pembelajaran antena kita ini. Kesimpulannya yaitu antena ini seperti telinga dan mulut bagi perangkat kita, yaitu telinga dan mulut yang saya maksud itu menerima dan mengirim sinyal. Nah, ada berbagai jenis antena dengan fungsi dan arah sinyal yang berbeda-beda. Nah, dengan seperti itulah kita mengetahui cara kerja antena bisa membantu kita memperbaiki sinyal dan memahami teknologi komunikasi modern. Semakin modern zaman, semakin modern juga yang kita gunakan. Seperti kita menggunakan antena untuk membuat sinyal dan berkomunikasi antar kita. Sekian dari saya. Nah, pada materi yang kedua yaitu setelah kita membahas antena, kita akan membahas tentang internet satelit. Apa itu internet satelit? Nah, pernah nggak kalian bertanya-tanya bagaimana orang-orang yang tinggal di daerah terpencil seperti di gunung atau bahkan di tengah laut bisa mendapatkan koneksi internet? Nah, jawabannya adalah materi kita sekarang, yaitu adanya internet satelit. Nah, di mana internet satelit ini adalah teknologi yang memungkinkan kita untuk terhubung ke internet melalui satelit yang mengorbit ke luar angkasa. Nah, berbeda dengan internet rumahan yang memakai kabel fiber optik atau sinyal dari menara BTS, internet satelit ini mengirim dan menerima data langsung dari satelit yang mengelilingi bumi. Nah, bagaimana cara kerja internet satelit? Nah, prinsip kerjanya seperti ini. Yang pertama, data dari komputer atau HP kita ini dikirim ke perangkat penerima dari rumah, yaitu yang bernama FCAT. Nah, dari sana data dikirim ke satelit di luar angkasa menggunakan gelombang radio, lalu meneruskan data ke stasiun pusat atau langsung ke internetnya. Nah, ketika kita menerima data, misal kita membuka website atau Google Chrome, proses ini berjalan dari arah sebaliknya, dari internet ke satelit, ke FCAT, dan ke komputer atau HP kita. Nah, semua proses ini terjadi dalam hitungan detik saja. Jadi kita tidak terasa akan menggunakan sinyal tersebut yang berupa internet satelit. Yang ketiga yaitu komponen penting dari internet satelit ini. Ada beberapa komponen utama dalam sistem internet satelit. Yang pertama, satelit atau GEO atau LEO.
Nah, satelit ini berfungsi sebagai penghubung antara pengguna di bumi dengan jaringan internet. Ada dua jenis orbit utama, yaitu GEO dan LEO. Di mana yang pertama ada GEO atau Geostationary Orbit. Nah, satelit ini berada di satu titik saja tetap di langit dan mengorbit sejajar dengan rotasi bumi. Nah, yang kedua ada LEO atau Low Earth Orbit. Nah, satelit ini lebih dekat ke bumi dan mengorbit lebih cepat dan membuat koneksi lebih cepat juga, atau latensinya lebih rendah dari GEO. Yang kedua ada FSAT atau Very Small Aperture Terminal. Nah, FSAT ini ialah salah satu perangkat penerima dan pengirim sinyal yang dipasang dari rumah atau kantor, bentuknya seperti parabola kecil. Yang ketiga ada modem satelit. Nah, modem ini mengubah sinyal dari FSAT menjadi data digital yang bisa digunakan di komputer atau router. Nah, itulah yang kita gunakan pada contohnya pada WiFi kita. Nah, yang keempat, tujuan dari internet satelit ini untuk mengatasi keterbatasan infrastruktur. Nah, tidak semua tempat atau yang kita contohkan saja di Sumbar, kan tidak semua tempat di Sumbar bisa dijangkau dengan kabel optik karena daerah atau jangkauan atau jalan dari daerah itu cukup dibilang sangat masih ke dalam sulit untuk dicapai. Nah, karena daerah tersebut tidak bisa dijangkau kabel optik atau sinyal dari BTS, terutama di daerah seperti pegunungan, pulau terpencil, tengah laut, atau di tengah pulau itu, atau wilayah yang rawan akan bencana. Dengan internet satelit ini kita bisa tetap terhubung ke internet dimanapun kita berada, selama langit tidak tertutup sepenuhnya oleh bangunan atau hutan yang lebat. Manfaat internet satelit ini begitu banyak karena kita yang memakainya sendiri. Tanpa kita sadari, internet satelit ini yang pertama manfaatnya memiliki akses global. Nah, internet satelit ini bisa digunakan hampir di seluruh permukaan bumi. Yang kedua, solusi darurat berguna saat jaringan biasanya terputus, misalnya saat gempa atau banjir. Nah, yang ketiga, dukung misi penting seperti misi militer, tim SAR, kapal laut, dan ekspedisi ke daerah ekstrim. Nah, meski kecepatannya belum secepat fiber optik, teknologi ini sangat berguna bagi yang tidak punya pilihan lain. Nah, jenis-jenis dari internet satelit ini ada dua jenis utama berdasarkan orbit satelit. Yang pertama, GEO atau Geostationary Earth Orbit. Nah, satelit ini berada sangat jauh, sekitar 36.000 km dari bumi. Nah, karena posisinya tetap, antena di bumi bisa diarahkan dengan mudah. Namun latensinya lebih tinggi, jadi respon internet bisa sedikit lebih lambat. Yang kedua ada jenisnya LEO atau Low Earth Orbit. Nah, satelit ini berada lebih dekat, sekitar 500 sampai 2000 km dari bumi jaraknya. Karena jaraknya pendek, koneksi lebih cepat dan latensinya lebih rendah. Namun butuh banyak satelit yang bergerak secara bergantian, seperti pada sistem Starlink milik Elon Musk. Nah, kesimpulan dari materi kita yaitu internet satelit ini adalah solusi luar biasa yang menghubungkan orang di tempat terpencil ke dunia yang digital, meskipun tidak secepat fiber optik atau antena, tapi sangat penting untuk komunikasi global, terutama di tempat tanpa infrastruktur seperti pegunungan terpencil atau yang lainnya. Nah, teknologi ini akan terus berkembang dan siapa tahu suatu hari nanti kita semua bisa menikmati internet satelit berkecepatan tinggi dari mana saja. Nah, setelah kita membahas sebelumnya tentang antena dan internet satelit, sekarang kita akan membahas tentang jaringan seluler. Apa itu jaringan seluler? Nah, pernahkah kamu
pernahkah kalian berpikir bagaimana telepon genggam atau smartphone yang kita pegang sekarang ini bisa melakukan panggilan, mengirim pesan, dan mengakses internet tanpa kabel? Jawabannya karena ada jaringan seluler tersebut. Di sini, jaringan seluler itu adalah suatu sistem komunikasi nirkabel atau tanpa kabel yang memungkinkan HP atau smartphone atau handphone juga kita untuk terhubung ke jaringan komunikasi melalui sinyal radio tersebut atau gelombang elektromagnetik. Nah, jaringan ini tersebar luas dan terdiri dari ribuan menara, disebut BTS atau Base Transceiver Station. Nah, ketika kita menelpon seseorang, sinyal dari HP itu akan dikirim ke BTS terlebih dahulu. Seperti BTS terdekat kita, lalu diteruskan ke pusat pengaturan jaringan dan akhirnya sampai ke HP lawan bicara. Begitu juga saat kita mengakses internet. Dan itu terjadi pada sepersekian detik, sesuai dengan jaringan atau jangkauan atau sinyalnya yang bagus. Yang kedua, ada komponen utama jaringan seluler. Jaringan seluler ini terdiri dari beberapa bagian penting, yaitu BTS atau Base Transceiver Station. Nah, ini menara pemancar sinyal yang sering dilihat di pinggir jalan atau di atap gedung. Nah, fungsinya BTS ini yaitu menangkap dan mengirim sinyal dari HP kita. Nah, yang kedua ada MSC atau Mobile Switching Center. Nah, ini seperti pusat pengatur lalu lintas komunikasi. Yang kedua ada MSC atau Mobile Switching Center. Nah, MSC ini seperti pusat pengatur lalu lintas komunikasi. Nah, MSC ini mengatur rute telepon, SMS, dan data supaya sampai ke tujuan yang benar. Nah, yang ketiga ada SIM card atau sebuah kartu kecil yang ada di dalam HP kita. Nah, SIM ini berisi identitas pengguna seperti nomor HP, informasi jaringan, dan izin akses layanan. Nah, tanpa SIM card ini, HP kita tidak bisa terhubung ke jaringan internet atau yang bisa kita sebut sekarang kartu. Seperti kartu dengan sinyal seperti Telkomsel, Smartfren, XL, dan lain-lain. Tujuan dari jaringan seluler ini yaitu untuk memudahkan komunikasi dari mana saja tanpa harus terhubung pada kabel. Dengan jaringan ini kita bisa melakukan panggilan telepon ke orang lain dimanapun dan kapanpun. Nah, yang kedua ada mengirim pesan singkat atau SMS, yaitu mengakses internet untuk browsing, streaming, atau main game. Yang selanjutnya, teknologi ini sangat berguna karena bisa digunakan sambil bergerak, misalnya saat kita naik mobil, kereta, atau berada di luar rumah. Nah, manfaat jaringan seluler itu sendiri memberi banyak manfaat, diantaranya yaitu mobilitas yang tinggi. Kita bisa tetap terhubung ke internet dan selalu terhubung ke internet atau menelpon dari mana saja dan tidak harus di rumah atau di kantor, di mana saja, di jalan, di kelas, atau di mana saja. Nah, yang kedua ada komunikasi yang sangat mudah. Kita berkomunikasi karena kita berkomunikasi kapan saja dan di mana saja, hanya dengan satu HP atau smartphone, dan itu kita semua bisa lakukan. Yang ketiga ada mendukung aplikasi modern. Nah, teknologi seluler mendukung berbagai layanan seperti ada video call, media sosial yang ada di produksi Meta, media sosial seperti Instagram, Facebook, WA, dan lainnya. Dan kita bisa melakukan streaming musik dan film. Juga ada transaksi digital dan perbankan online seperti Allin dari Bank Nagari, dan ada GoPay dan lainnya. Tanpa jaringan seluler, semua layanan ini tidak akan bisa berjalan dengan lancar. Nah, jenis-jenis dari jaringan seluler itu sendiri, teknologi jaringan seluler telah berkembang dari waktu ke waktu.
berikut ini ialah generasi-generasinya. Yang pertama ada 2G, 3G, 4G, dan sekarang ada 5G. Nah, 2G ini atau second generation, generasi ini hanya mendukung telepon dan SMS. Nah, internetnya masih sangat terbatas dan lambat. Nah, ini adalah awal mula dari jaringan digital. Yang kedua ada 3G atau third generation, yang memperkenalkan akses internet yang lebih baik dari 2G. Nah, kita sudah bisa membuka situs, kirim email, dan streaming musik sederhana. Yang keempat 4G atau fourth generation, dan masih banyak sekarang dari kita memakai 4G ini. Nah, 4G ini jaringan yang sekarang paling banyak digunakan, dan 4G ini menawarkan internet cepat untuk streaming video, bermain game online seperti Mobile Legends, Free Fire, dan lainnya, dan video call tanpa gangguan. Yang kelima ada 4G yang terbaru sekarang atau yang kelima ada 5G atau fifth generation. Nah, ini yang terbaru memiliki kecepatan yang super cepat dan latensi rendah. Nah, 5G ini sangat cocok untuk IoT atau Internet of Things seperti smart home, smart car, smart city, dan operasi robotik atau AR atau VR, dan teknologi canggih lainnya. Nah, pada jaringan seluler ini saat kita berpindah tempat atau misalnya dari rumah ke sekolah, dari rumah ke kampus, sinyal HP yang kamu pegang itu berpindah dari satu BTS ke BTS lainnya secara otomatis. Nah, proses ini disebut dengan handover, perpindahan BTS ke BTS lainnya atau BTS tower ke tower lainnya. Nah, Indonesia punya jutaan pengguna seluler, dan hampir semua wilayah di Indonesia ini sudah terjangkau minimal 3G bahkan 4G. Nah, dari kesimpulannya, dari materi yang kita sampaikan tadi, jaringan seluler ini adalah sistem komunikasi tanpa kabel atau nirkabel yang memungkinkan kita terhubung ke dunia digital. Nah, komponennya yang bisa kita liputi itu BTS, MSG, dan SIM card yang telah kita bahas tadi. Nah, teknologi ini terus berkembang dari zaman ke zaman, yang pertamanya dari 2G ke sekarang 5G. Nah, jaringan seluler memungkinkan kita untuk tetap terhubung kapanpun dan dimanapun dengan kecepatan dan kenyamanan yang semakin meningkat. Itulah materi tentang jaringan seluler. Baiklah, dari tiga materi yang kita bahas tadi, yaitu pertama tentang internet, yang kedua tentang internet satelit, dan yang ketiga yaitu tentang jaringan seluler. Nah, yang sekarang kita akan membahas tentang yang keempat, materi terakhir kita yaitu tentang jaringan ad hoc. Apa itu jaringan ad hoc? Nah, sekarang kita akan bahas salah satu jenis dari jaringan yang cukup unik dan sangat berguna, terutama dalam situasi yang darurat. Nah, nama jaringannya yaitu jaringan ad hoc. Apa itu jaringan ad hoc? Jaringan ad hoc itu adalah jaringan dari komputer yang terbentuk secara spontan atau dadakan tanpa harus menggunakan perangkat jaringan tetap seperti router, switch, dan server pusat. Nah, dalam jaringan ini kita seperti perangkat seperti HP, laptop, atau tablet itu saling terhubung langsung satu sama lain dan berkomunikasi tanpa perantara. Nah, bayangkan saja kamu dan temanmu berada di suatu tempat yang tidak ada wifi atau sinyal seluler, di tempat yang sangat susah sinyal, tapi kalian tetap ingin bertukar file atau main game bersama. Nah, dengan adanya jaringan ad hoc ini, kalian itu bisa membuat jaringan sendiri secara langsung hanya dengan menghubungkan HP ke HP atau laptop ke laptop. Nah, komponen dari jaringan ad hoc ini, jaringan ad hoc itu sendiri tidak membutuhkan banyak perangkat tambahan
Nah, komponen utamanya cukup sederhana. Yang pertama, perangkat komunikasi. Tentu jaringan ad hoc ini memerlukan perangkat komunikasi, misalnya seperti laptop, smartphone, HP, atau tablet. Nah, perangkat-perangkat inilah yang saling terhubung ke jaringan ad hoc. Nah, yang kedua ada koneksi nirkabel atau wireless atau tanpa kabel. Nah, komunikasi ini terjadi menggunakan adanya sinyal WiFi atau Bluetooth yang tanpa kabel atau wireless. Yang ketiga ada software penghubung atau perangkat lunak yang terhubung. Kadang dibutuhkan suatu aplikasi atau pengaturan khusus untuk membuat jaringan ad hoc tergantung perangkat yang kita gunakan. Nah, setiap perangkat dalam jaringan ini berperan ganda sebagai pengirim dan penerima sinyal, dan kadang juga sebagai relay atau penghubung ke perangkat lainnya, atau penghubung dari HP ke laptop atau dari laptop ke HP. Nah, tujuan dari dibuatnya jaringan ad hoc ini, tujuan utamanya untuk menyediakan koneksi komunikasi yang cepat dan fleksibel, terutama di tempat yang tidak ada jaringan yang tetap atau sinyalnya hilang timbul, seperti kita berada di hutan, di gunung, atau saat kita berkemah di gunung atau di tempat-tempat yang terpencil. Nah, dalam kondisi bencana juga seperti gempa atau banjir, dan saat jaringan normal itu ada gangguan atau mati. Nah, saat butuh komunikasi lokal cepat dan instan. Nah, jaringan ad hoc ini bisa dibuat dalam hitungan detik tanpa harus tergantung pada jaringan internet atau perangkat yang besar. Manfaat dari jaringan ad hoc ini manfaat dari jaringan ad hoc ini, yang pertama dia itu fleksibel dan cepat dibuat. Cukup nyalakan WiFi atau Bluetooth saja, atur jaringan, dan perangkat langsung akan terhubung dari perangkat ke perangkat, dari laptop ke laptop, dan dari HP ke HP. Nah, yang kedua tidak butuh infrastruktur. Seperti kita ketahui, kita tidak perlu router, modem, atau server pusat untuk jaringan ad hoc ini. Nah, yang ketiga cocok untuk keadaan darurat, misalnya saat jaringannya rusak karena disebabkan bencana. Dengan adanya jaringan ad hoc ini bisa digunakan oleh tim penyelamat untuk berkomunikasi dengan korban atau dengan orang-orang yang terlibat dari bencana tersebut dan sulit untuk dihubungi. Nah, yang selanjutnya bisa digunakan sementara. Nah, cocok untuk acara luar ruangan atau pertukaran data cepat atau untuk game lokal. Nah, ada juga jenis-jenis dari jaringan ad hoc ini. Yang pertama ada MANET atau Mobile Ad Hoc Network. Nah, MANET ini adalah salah satu jaringan dari ad hoc yang dibentuk oleh perangkat bergerak seperti HP, laptop. Nah, contohnya yaitu saat sekelompok orang membentuk jaringan sendiri di lapangan terbuka. Yang kedua jenisnya ada VANET atau Vehicular Ad Hoc Network. Nah, VANET ini digunakan antar kendaraan, misalnya untuk berbagai informasi lalu lintas secara otomatis. Nah, kendaraan yang memiliki sistem ini bisa memberitahu kendaraan lain tentang kemacetan atau kecelakaan di depan. Nah, yang ketiga ada WMN atau Wireless Mesh Network. Ini jaringan di mana setiap perangkat bisa memancarkan ulang ke sinyal perangkat lainnya. Nah, jaringan ini lebih stabil karena jika satu jalur rusak, data bisa melewati jalur lainnya. Nah, contoh dari penggunaan jaringan ad hoc tersebut, yang pertama seperti dalam keadaan atau keadaan militer. Itu pada militer ini sering digunakan jaringan ad hoc. Nah,
digunakan untuk komunikasi tentara di lapangan, terutama di daerah yang tidak memiliki jaringan. Yang kedua ada bencana alam, yang digunakan untuk tim SAR menggunakan jaringan ad hoc untuk berkomunikasi jika infrastruktur rusak. Yang ketiga ada untuk acara sekolah atau kampus untuk berbagi file antar peserta tanpa koneksi internet, karena tidak tahu kita gangguan yang akan terjadi pada saat ujian atau pada acara yang penting. Yang selanjutnya ada untuk game multiplayer lokal. Nah, main bareng teman tanpa internet itu hanya dengan koneksi ad hoc. Nah, yang ketujuh materinya dari jaringan ad hoc ini yaitu tentang kelebihan dan kelemahan dari jaringan ad hoc itu sendiri. Kelebihannya yaitu yang pertama praktis. Tentu praktis karena tidak perlu perangkat tambahan seperti switch, router, dan modem dan lainnya. Nah, ad hoc ini juga cocok untuk kondisi tanpa jaringan yang tetap dan dapat dibuat dan dibongkar dengan cepat. Nah, di balik kelebihannya ada juga kelemahan dari jaringan ad hoc ini. Nah, yang pertama jangkauan dari jaringan ad hoc ini, jangkauan sinyalnya itu terbatas dan keamanannya rendah jika dienkripsi dan tidak cocok untuk berkomunikasi dengan skala besar karena keamanannya yang cukup rendah dari jaringan seluler. Cukup sekian materi dari saya tentang antena, tentang materi antena, internet, jaringan satelit. Cukup sekian materi dari saya, yaitu yang pertama tentang antena, internet satelit, jaringan seluler, dan jaringan ad hoc. Cukup sekian, saya memulai dengan Assalamualaikum dan saya menutup dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.